Eh, halo teman-teman mahasiswa, selamat datang dan bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah perencanaan di minggu terakhir ya, ke-8. Nah, capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah Anda mampu menjelaskan peranan informasi pemasaran dan penamalan dalam perencanaan pemasaran, memahami penelitian pemasaran, menjelaskan perencanaan segmentasi, sumber informasi untuk segmentasi, serta menjelaskan pengorganisasian untuk perencanaan pemasaran. Bahan pembelajarannya ada di modul 8, gitu ya. Nah, di samping itu juga Anda diharapkan untuk aktif dalam diskusi. Ya. Oke, saya akan share terkait materinya. Oke, di video pengantar kali ini kita akan membahas mengenai pengorganisasian dalam perencanaan pemasaran ada di modul 9. Di inisiasi ke-8 di modul 9. Kompetensi umumnya tadi sudah dijelaskan ya, menjelaskan konsep dan perencanaan perencanaan serta aplikasinya dalam barang perusahaan dan juga kompetensinya gitu ya. Sumber utama tadi modul 9 ya, di buku perencanaan pemasaran. Oke. Pengorganisasian dalam perencanaan pemasaran. Apa yang harus diperhatikan pada saat ini perubahan tren itu kan semakin cepat gitu ya. Tren itu semakin bergeraknya cepat gitu ya. Nah, di sini diharapkan perusahaan mampu mengimbangi pergerakan tren tersebut. Nah, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara melakukan peramalan atau forecasting. Nah, peramalan ini dilakukan meliputi peramalan makro dan juga peramalan mikro, gitu ya. Ada 4 faktor yang didasari pada peramalan, gitu ya. Satu, tingkat akurasinya. Yang kedua, ketersediaan datanya dan informasinya. Yang ketiga, waktunya. Dan yang keempat adalah posisi produk pada daur hidup produk ya pada saat kita melakukan peramalan. Ramalan makro ini dilakukan mendahului penetapan sasaran gitu, dan strategi pemasaran, sedangkan peramalan mikro dilakukan setelah perusahaan memutuskan peluang pasar spesifik mana yang dipilih dan bagaimana cara terbaik menggunakan. Secara teknis, dua cara tersebut dalam melakukan peramalan dilakukan secara kuantitatif dan juga kualitatif. Ya. Nah, agar peramalannya lebih efisien dan efektif, diperlukanlah data dan informasi yang akurat. Nah, informasi itu diperoleh dari mana? Melalui penelitian pemasaran, yaitu upaya pencarian informasi untuk memenuhi keinginan konsumen. Nah, penelitian pemasaran ini ada unsur-unsurnya yang harus diperhatikan. Pertama, dia harus relevan terhadap kebutuhan. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, efisien dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Yang keempat adalah akurat. Tujuannya, penelitian pemasaran itu bisa diklasifikasikan menjadi penelitian identifikasi masalah. Nah, ini tujuannya untuk mengangkat masalah yang tersembunyi, mungkin yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Yang kedua, penelitian pemetaan masalah untuk memperoleh solusi atas masalah yang dihadapi. Tahapannya biasanya ya adalah penelitian masalah. Yang pertama, merumuskan masalahnya dulu. Yang kedua, desain risetnya. Yang ketiga, perancangan metode pengumpulan datanya nih. Yang keempat, perancangan sampelnya, ambil sampelnya dan pengumpulan datanya. Yang kelima, menganalisis dan kemudian interpretasikan data. Dan yang keenam, baru terakhir adalah penyusunan laporan riset. Ketika kita melakukan perencanaan pemasarannya, kita juga melakukan segmentasi. Nah, pendekatannya ada dua. Yang pertama, pendekatan a priori, perusahaan mempercayai segmentasi yang telah ada, ya, apa yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pendekatan post hoc, yaitu menganalisis kembali data konsumen. Nah, post hoc ini biasanya lebih akurat dibandingkan a priori, karena data yang dikumpulkan itu yang berbicara sebagai kenyataan yang di lapangan, ya, biasanya. Metode dalam pendekatan post hoc ada metode detensi,
dependensi dan interdependensi gitu ya. Metode dependensi ini segmen-segmennya dibentuk dari hubungan antar variabel dengan jumlah variabel bebas gitu ya. Dan juga variabel terikat merupakan atribut yang mencerminkan kegiatan konsumen yang penting bagi perusahaan seperti pola pemakaian produk, kepuasan mereknya, kesetiaan akan merek gitu ya. Nah, variabel bebas, jika tadi ya ada dependensi itu berarti kan dibentuk dari hubungan variabel terikat ya dependen dengan sejumlah variabel bebas yaitu yang independen. Variabel terikat yang tadi ya, contoh-contohnya pola pemakaian produk dan lain-lain. Variabel bebas ini faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan kegiatan, misalnya usia, jenis kelamin. Nah, itu variabel bebas gitu ya. Nah, keluaran dari analisis ini dapat mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi dari variabel bebas, variabel independen yang terikat, serta variabel mengidentifikasi segmen mana yang menurut variabel-variabel yang ada. Kalau interdependensi ini ditentukan oleh variabel-variabel bebas. Kalau tadi kan ada variabel terikat dan variabel bebas. Kalau ini ditentukannya oleh variabel bebas saja gitu ya. Nah, tidak harus dihubungkan dengan variabel terikat di sini. Tujuannya menemukan segmen-segmen yang memiliki kesamaan respon terhadap variabel bebas. Nah, dinyatakan biasanya dalam bentuk pernyataan. Setiap pernyataan variabel di mana variabel tersebut mewakili karakter tertentu konsumen. Contoh nih, perilaku terhadap merek terdiri atas dua karakter usia, jenis kelamin, pendidikan anggota keluarga, dan situs mereka, dan lain-lain. Hal penting lainnya, setiap perusahaan harus merancang organisasi atau departemen pemasaran yang dapat melaksanakan strategi dan rencana pemasarannya. Ya, jadi ada 2 poin, yaitu strateginya dan rencana pemasaran. Dalam organisasi fungsional gitu ya, jenis struktur di dalam perencanaan pemasaran di pengorganisan itu sangat penting. Di bawah struktur ini, kegiatan pemasaran dikepalai oleh seorang spesialis, contohnya manajer media sosial gitu ya, manajer digital marketing manager dan lain-lain. Nah, struktur pemasaran fungsional ini beroperasi di semua produk biasanya dan geografi. Ya, perusahaan yang menjual lintas negara atau internasional sering menggunakan organisasi secara geografis gitu ya. Jadi misalkan area mana gitu ya, kepala pemasaran area mana gitu ya, seperti itu. Tenaga pemasarannya ditugaskan ke pasar geografis tertentu, mungkin mereka menetap di suatu wilayah. Gitu ya. Nah, kalau dengan berbagai produk atau merek gitu ya, sering membuat struktur pemasarannya berdasarkan produk. Misalkan untuk eh, ini strateginya ya, gitu ya. Misalkan produk A dia punya manajer pemasarannya, untuk produk B juga ada manajemen pemasarannya, seperti itu. Lebih spesifik. Gitu ya. Nah, untuk perusahaan yang menjual satu produk ke berbagai jenis pasar atau pelanggan gitu ya atau struktur manajemen pelanggan yang terlihat. Pemasar dalam struktur ini mengembangkan strategi pemasaran untuk pasar berdasarkan pelanggan tertentu. Jadi misalkan khusus nih dia yang untuk apa namanya itu grup tertentu, ada untuk VIP gitu ya seperti itu. Nah, itu saja materi pengantar untuk kali ini. Itu ya jangan lupa untuk aktif dalam diskusi dan kerjakan diskusinya. Dan ini adalah materi terakhir kita gitu ya di mata kuliah ini. Saya berdoa dan semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik gitu ya, sehingga tidak perlu mengulang mata kuliah. Oke, sampai jumpa, sampai bertemu di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi di mata kuliah. Oke, salam semuanya, sehat selalu untuk kalian semua.